Nama saya Devita Monika, NIM 2205020069. Di video kali ini, saya akan membuat video dari mata kuliah Manajemen Risiko yang berjudul Identifikasi Risiko. Simak videonya teman-teman. Identifikasi risiko adalah usaha untuk menemukan atau mengetahui risiko-risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau perorangan. Identifikasi risiko adalah usaha sistematis untuk menentukan ancaman terhadap rencana perusahaan. Identifikasi risiko bertujuan untuk menentukan semua risiko yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran organisasi. Risiko tersebut mencakup kejadian, penyebab, maupun dampak fisik. Analisis risiko bertujuan untuk menentukan besar risiko dan level risiko. Identifikasi risiko penting di semua tahapan umur bisnis. Anda karena membantu mengidentifikasi tentang tantangan terbesar Anda dan membantu menciptakan gambar yang lebih jelas tentang kesehatan bisnis secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa alasan bisnis fokus pada identifikasi risiko. Yang pertama ada mengidentifikasi tentang industri. Terkadang, risiko terkait dengan industri dan dapat berupa risiko keselamatan atau volatilitas yang disebabkan oleh industri itu sendiri. Mengidentifikasi tentang industri atau risiko khusus membantu rencana bisnis untuk biaya atau hambatan di masa depan dan membantu pimpinan mengetahui apakah mereka mengalokasikan sumber daya ke tempat yang tepat. Yang kedua, memenuhi standar hukum. Identifikasi risiko membantu bisnis memahami apakah bisnis tersebut perlu memenuhi persyaratan hukum. Misalnya, bisnis yang menyajikan makanan, minum, mungkin memiliki risiko hukum yang berbeda dengan perusahaan yang membuat sepatu. Makanan harus mematuhi praktik sanitas tertentu dan produksi makanan memerlukan izin negara bagian dan lokal tertentu. Yang ketiga, membuat proyek lebih efisien. Bisnis juga menggunakan identifikasi risiko dalam skala yang lebih kecil untuk masing-masing proyek atau praktikum. Mengidentifikasi risiko sejak dini selama fase perencanaan proyek dapat membantu tim menavigasi tantangan secara lebih efektif melalui perencanaan. Yang terakhir ada menarik bagi investor. Investor biasanya mencari investasi dengan risiko rendah dan imbalan hasil yang tinggi. Investasi ini menghasilkan imbalan terbesar untuk risiko kecil, dan identifikasi risiko membantu mereka memahami potensi risiko bisnis secara penuh, mengetahui risiko yang mereka hadapi. Investor dapat membantu pilihan yang lebih tepat mengenai bisnis yang ingin mereka dukung. Terdapat beberapa sumber dari risiko itu sendiri yang mana perlu diketahui jika ingin melakukan upaya dalam minimalisir risiko, terutama ketika melakukan aktivitas usaha. Berikut berbagai sumber risiko sebagai referensi. Sumber-sumber risiko. Yang pertama ada politik. Sumber politik terkait dengan risiko adalah risiko yang muncul diakibatkan oleh kebijakan dari kegiatan politik, seperti kebijakan yang diatur oleh pemerintah dan peraturan lainnya yang diberlakukan dalam suatu negara. Kebijakan politik ini tanpa disadari dapat menjadi sumber timbulnya risiko ketika menjalankan usaha Anda. Yang kedua, ada lingkungan. Sumber dari risiko jenis ini merupakan risiko yang muncul dari sekitar kita dalam melakukan kegiatan usaha. Sumber risiko ini kerap kali menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha seperti pencemaran lingkungan dan lain-lainnya. Yang ketiga ada perencanaan. Sumber perencanaan yang berkaitan dengan munculnya suatu risiko bermula proses perencanaan yang dilakukan dalam menjalankan usaha. Sumber ini
Sumber ini berkaitan erat dengan tata cara perizinan dan juga persyaratan perizinan suatu kegiatan usaha. Yang keempat, ada pemasaran. Pemasaran risiko pun dapat muncul dikarenakan sumber pemasaran ketika melakukan aktivitas bisnis. Pemasaran yang dilakukan dalam perjalanan usaha dapat mengakibatkan baik kerugian dan keuntungan. Yang keenam, ada keuangan. Sumber keuangan pun berpotensi dalam munculnya suatu risiko. Risiko yang bersumber pada aspek ekonomi tidak hanya berpengaruh pada pelaku kegiatan usaha, tetapi juga bagi perkembangan masyarakat, seperti kebangkrutan dan keuntungan suatu usaha yang berdampak pada kondisi keuangan pada pekerjanya. Yang ketujuh, ada alami. Sumber alam dalam suatu risiko berawal dari alam, seperti kondisi cuaca yang dapat saja menghambat pelaku usaha dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Yang ke-8, ada teknis. Sumber risiko teknis berhubungan dengan berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan teknis pada kenyataannya, seperti kondisi operasional perusahaan sebagai salah satu contohnya. Yang ke-9, ada manusia. Sumber ini berkaitan erat dengan sumber daya manusia. Risiko yang muncul dari sumber ini berupa kompetensi yang berakibat pada kemampuan, kelalaian, kelelahan, dan sebagainya. 10, ada kriminal. Sumber selanjutnya adalah kriminal. Sumber ini berkaitan dengan munculnya resiko pada bidang pencurian, pemalakan, penipuan, dan risiko serupa lainnya. Yang terakhir, ada keselamatan. Sumber keselamatan berkaitan dengan risiko dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja, seperti adanya zat berbahaya dalam melakukan kegiatan bisnis, ledakan, bahkan kebakaran risiko lainnya. Dalam hal kesehatan dan keselamatan kerja, studi kasus dari identifikasi risiko. Di sini saya mengambil identifikasi risiko pada produksi paprika, yaitu studi kasus di CV Santigi, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Paprika merupakan salah satu komoditas unggulan hortikultura di Provinsi Jawa Barat, serta Jawa Barat menjadi penyumbang paprika nasional terbesar di Indonesia. Dengan ini dapat menunjang kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang memproduksi paprika yaitu CV Santigi pada Desa Cikandang, Kabupaten Garut. CV Santigi memproduksi berbagai komoditas tanaman hortikultura, namun yang menjadi komoditas utamanya yaitu tanaman paprika. Setiap periode CV Santigi mengalami berbagai kejadian risiko pada bagian produksi, sehingga menyebabkan penurunan produktivitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi risiko yang terjadi pada produksi paprika di CV Santigi dan menentukan aksi mitigasi agar dapat meminimalisir risiko-risiko yang muncul tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, deskriptif, dengan alat analisis host of risk. Hasil peneliti menunjukkan bahwa terdapat 25 peristiwa risiko yang terjadi pada proses produksi paprika di CV Santigi. Terdapat 3 aksi mitigasi produksi paprika, yaitu memproduksi tanaman paprika di bawah naungan karena tanaman paprika membutuhkan suhu yang optimal untuk tumbuh, membuat kalender tanam untuk menentukan kapan waktu yang tepat untuk memproduksi paprika, dan melakukan pengamatan sebelum pengendalian OPT agar tidak terjadi salah sasaran. Dengan adanya aksi mitigasi, maka dapat meminimalisasi atau menurunkan munculnya sumber risiko publikasi. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, setiap kegiatan produksi paprika pada CV Santigi yang terdiri dari persiapan tanaman, penanaman, pemeliharaan, pengendalian OPT, panen dan pasca panen, pengemasan, hingga pemasaran mengalami risiko. Berdasarkan hasil identifikasi risiko, CV Santigi mengalami 25 kejadian risiko dengan tingkat keparahan tertinggi, yaitu tanaman terserang hama. Aksi mitigasi yang perlu dilakukan terlebih dahulu yaitu pengendalian OPT dengan tepat, melakukan budidaya paprika di bawah naungan seperti pada screen host
untuk menjaga suhu tetap optimal agar dapat mengurangi hama penyakit dan membuat kalender tanam untuk produksi paprika. Baik, terima kasih telah menyimak video pembelajaran saya pada hari ini. Semoga video saya ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.